Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, kita akan melaksanakan pembelajaran di tema 9 ya. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan mulai, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu pada Mas Afif kita minta untuk memimpin doa. Mari Mas Afif. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiru bil nabil bidina nabi Muhammadin yawadillah ya, alhamdulillah ya. Semoga dengan bacaan tadi, pembukaan tadi, untuk kedepannya secara pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Nah, untuk pagi hari ini dari yang sudah masuk ada 13 siswa ya. Ada Mbak Usti, Mbak Laka, Mbak Melita, Mbak Safa, Mbak Salma, Mas Riki, Mas Ditya, Mbak Miran, Mbak Farah, Mas Rehan, Mas Ria, sama Mas Rafif ya. Oke. Ini tentunya anak-anak untuk pagi hari ini, baik ya. Tidak ada yang sakit ya. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, kita sudah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu dari kebangsaan Indonesia Raya ini untuk menyatakan bahwa rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Oke. Kita bersama-sama untuk menyanyikan. Semuanya ya. Insyaallah ku berdiri Ya, kita ikuti
Oke, itu tadi lagu Indonesia yang memberikan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negaranya. Anak-anak, untuk pagi hari ini tetap semangat ya untuk kalian. Kita yel-yel dulu ya. Masih ingat ya yel-yel SD Muhammadiyah Belawan 1 ya. Saya ngomong mubasa, untuk kalian jawab ya. Mubasa. Aktif. Mulia. Ulangi, semangat. Yuk, ulangi. Mubasa. Mulia. Semangat ya. Kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Anies ya. Ini sudah mulai. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama nanti adalah kita akan belajar di pagi hari ini ada 9 peta kayanya begitu, subtema 1, bangga kekayaan alam di Indonesia. Nah, saya ini ya. Ini tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini yaitu menganalisis hubungan antara air dan listrik sebagai salah satu sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti menyajikan presentasi hasil dari pengamatan sumber air dan energi listrik. Yang ketiga, menganalisis perilaku masyarakat yang menunjukkan hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yang sehat. Kemudian yang keempat, menyajikan analisis perilaku orang-orang yang berkaitan dengan penggunaan energi sehari-hari, paling sedikit 3 contohnya, perilaku boros maupun perilaku hemat energi. Kemudian yang kelima, menganalisis informasi penting yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungan dengan tepat. Yang keenam, merumuskan hasil informasi penting manusia dan lingkungan. Nah, pelajarannya pada pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu IPA. IPA yaitu kita mempelajari tentang hubungan antara air dengan listrik. Nanti dihubungkan dengan PLTA. Kemudian yang kedua nanti hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan.
Yang ketiga yaitu membuat peta pikiran dari bahasa Indonesia tadi. Oke, ya. Oke, sekali lagi. Kalau ini kalau ini gambar apa? Coba, Mas Rizky, gambar apa yang nomor 1? Nomor 1 gambar apa, Mas Rizky? Gambar apa? Gambar yang listrik. Coba Mbak Sinan, nomor 2 gambar apa? Bendungan. Bendungan. Nah, keduanya ini ada hubungannya nanti ya. Hubungannya yaitu apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Apa Mbak Aha? Air dan listrik termasuk sumber energi bukan? Silakan. Ya, atau yang lainnya coba, Mas Ditya, air dan listrik termasuk sumber energi bukan? Ya, terus yang lainnya coba, Mas Rafi, air dan listrik termasuk sumber energi bukan? Iya. Ya, ya. Sekarang Mbak Nadia coba, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Kalau air, Mbak Nada sering digunakan, menggunakannya untuk apa, Mbak Nada? Air. Mandi. Mandi, apa lagi? Mencuci baju. Mencuci baju, iya, betul. Pintar sekali. Kalau coba Mbak Konita, kalau listrik biasanya digunakan untuk apa, Mbak Konita? Apa? Mbak Konita? Menonton TV. Iya, untuk menonton TV. TV disalurkan dengan listrik, nanti akan kelihatan gambarnya. Apalagi, Mbak Konita? Oh iya, oke. Itu semua adalah kegunaan dari air dan listrik. Nah, sekarang ini sumber coba. Kalau energi itu apa energi itu? Pengertian dari energi ada yang sebelum nanti tak tampilkan atau yang kemarin sudah masih ingat energi itu apa? Ya. Mas Rizal, energi itu apa? Ini energinya dibaca ini. Energi merupakan untuk melakukan usaha. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Ya, energi berasal dari sumber energi. Nah, coba Mas Rehan, energi itu apa saja? Energi apa? Mas Rehan? Energi? Bunyi. Energi apa lagi? Temannya bisa membantu misalnya? Pasti. Energi panas. Energi panas. Apalagi temannya lain? Energi listrik, ya. Lagi. Energi gerak. Apalagi? Cahaya. Iya, bagus semua. Energi potensial. Ya, energi potensial. Nah, mungkin dari keseluruhan ini yang potensial yang digunakan atau kalian lihat, yaitu energi potensial ini energi yang digunakan karena kedudukan atau keadaan benda tersebut. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari namanya hubungannya dengan energi listrik. Nah, kalau kalian lihat seperti ini gambar apa? Coba. Siapa yang tahu? Ini gambar apa?
PLTA. PL? Ya, betul. PLTA. Ya, PLTA. PLTA itu awalnya dari apa? Dari bendungan. Tadi kan ada bendungan. Kemudian air itu yang dibendung masuk ke ruangan ini menyebabkan nanti air mendorong memutarkan turbin, kemudian nanti ke generator, baru nanti keluar listrik. Nah, air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Ini dibaca ya, coba satu paragraf yang membaca Mbak Nada, coba. Air memiliki Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Paragraf kedua coba Mbak Salma. Paragraf kedua, air dan listrik. Mbak Salma. Mbak Salma, sudah belum? Listrik kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun kegiatan sehari-hari ganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Ya, paragraf ketiga. Mbak Konita, coba paragraf ketiga dengan Mbak Konita. Ya. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah akan terpenuhi. Nah, dari sini nanti kalian bisa menghubungkan dengan perilaku di masyarakat. Karena kan energi listrik, energi air itu nanti kalau tidak kita menggunakannya dengan baik, itu nanti akan habis, ya, akan rusak bahkan. Nah, untuk itu perilakunya harus kita pahami betul. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Setiap negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak. Nah, kalau sudah bijak nanti ada dua perilaku itu, perilaku boros energi dan perilaku hemat energi masyarakat di sekitar kita. Nah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian dengarkan ya. Contoh perilaku boros energi yang pertama adalah menyalakan lampu pada siang hari. Kemudian yang kedua, membiarkan keran air menyala padahal airnya sudah penuh. Kadang-kadang kita lakukan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, membiarkan televisi menyala padahal tidak ditonton. Ini sudah terbukti membuat pemborosan energi. Yang keempat,
menggunakan sepeda motor, padahal kita pergi ke tempat jarak yang dekat. Kemudian yang kelima, dan yang keenam, mengecas HP sampai semalaman. Nah, ini contoh boros ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh energi. Perilaku hemat energi. Yang dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah mematikan lampu saat tidur. Ini pada malam hari. Kemudian yang kedua, mematikan bukan air. Kemudian yang ketiga, jika tidur ditonton. Yang keempat, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat pergi ke tempat yang dekat. Kemudian kelima, menyetrika pakaian sekali saja atau dalam jumlah yang banyak. Ini tentunya akan menghemat energi listrik. Kemudian yang keenam, menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras atau bekas cucian sayuran. Nah, ini yang perilaku hemat energi. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, atau ada yang selain ada yang berpendapat selain yang disebutkan tadi, selain perilaku boros yang disebutkan tadi, ada yang lain mungkin? Ada yang lain ya. Tadi kan yang boros ada kalian misalnya pengalaman, kemudian naik kendaraan motor walaupun dekat, nah, kemudian menggunakan air walaupun sudah selesai menggunakan tapi tetap dihidupkan, harusnya kan dimatikan kerannya. Nah, itu yang boros. Itu yang perilaku yang hemat, misalkan menyetrika yang banyak sekali saja, yang banyak tidak cuma satu setrika kemudian matikan, satu disetrika. Yang boros dan yang perilaku yang baik tadi yang langsung banyak, maka pakaiannya yang banyak. Kemudian ini adalah teks lagi yang kalau tadi karena kita tidak hanya sebagai dari sumber daya alam yang kewajiban kita tadi, namun juga pada lingkungan alam kita, maka ada hubungannya dengan manusia lingkungan atas yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada teks ya, coba nanti seperti tadi membaca, coba saya tunjuk. Bentar ya. Apa ini? Apa yang mau? Mbak Asti coba baca yang paragraf ini, manusia dan lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan. Coba Mbak Asti. Manusia membutuhkan lingkungan untuk kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia dan berperilaku sejak dan bertanggung jawab. Sudahkah kalian mengembangkanlah dan tingkah. Namun jika belum mulai ya, ini gambar apa juga? Siapa yang tahu? Ini gambar apa?
Membuang sampah. Membuang sampah. Membuang sampah. Jadi kalau Membuang iya betul, iya membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Misalnya kalian di masyarakat di sekitar rumah kamu itu ada yang membuang sampah sembarangan, kalian kasih tahu. Gitu. Kalau tidak nanti jangan sampai sampah itu berserakan di sekitar rumah kamu. Kalau juga begitu, temanmu dikasih tahu atau kamu sendiri membuang sampahnya kalau habis makan itu di tempat sampah. Dari sini informasi penting yang kalian dapatkan yaitu adalah karena informasi penting ini sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Nah, untuk mengetahui informasi ini perlu ada dasar pertanyaan. Dasar pertanyaan ini bisa nanti di peta pikiran. Nah, jadi nanti tugas kalian itu adalah membuat peta pikiran. Ya, peta pikiran itu seperti apa? Seperti ini. Contoh peta pikiran, min map. Nah, nanti ada kotaan, ada pertanyaan, atau dibuat sendiri biar informasi-informasi yang didapatkan akan lebih jelas. Gitu ya. Jadi, untuk pagi hari ini, setelah ini lagi, kalian di kelompoknya sudah dibagikan ya, sudah dibagikan secara lewat WA group, kemudian kalian diskusi dengan temannya untuk membahas KPD yang juga sudah Fatur share ya, yang sudah Fatur share di grup LKPD-nya ya. Sini ada yang pertama, ada 3 kegiatan. Yang pertama menganalisis informasi yang ada gambar dulu, mengamati. Ini gambar apa? Coba PLTA ya. Kemudian dibaca air dan listrik itu. Setelah itu nanti dijawab pertanyaannya seperti ini. Nanti dengan diskusi kelompok, nanti lewat ya, atur nanti membimbing kalau ada pertanyaan melalui WA. Tuh. Ada pertanyaan tidak? Dulu sampai sini ada pertanyaan bukan? Sudah paham ya? Jadi nanti kelompok 1 Mbak Asti, Mbak Salman, Mas Rafi, kemudian kelompok 2 Mas Rial, Mas Rehan, sama Mas Budia. Kelompok 3 Mbak Siren, Mbak Tonita, Mbak Laha. Kelompok 4 Mbak Safa, Mbak Nada, Mbak Dia, sama Mbak Farah. Nah itu nanti lewat video call di WA, itu nanti kalian berbincang-bincang, kemudian salah satu ada yang menuliskan secara bergantian. Nanti tugas satu siapa yang menuliskan. Itu ya. Saya kasih waktu sampai jam 10 lebih 10 menit. Nanti setelah itu kita kembali ke Google Meet ini lagi. Kita akan kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Satu misalnya menyampaikan gitu, ya. Itu ya. Paham tak? Paham ya? Oke, kita cukupkan sekian untuk sesi pertama ini. Kemudian nanti kita berjumpa lagi di jam 10 lebih 10 menit untuk menyampaikan. Oke, kita tutup ya. Kita kembali ke Yalia lagi. Mublasa, unggul kreatif. Kembali. 1, 2, 3. Mublasa.
Nah, kita ketemu jam 10 lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan 10 hari, hamil 10, kok ulangan ini? Hamil 10. Kemarin dia Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, ada yang sakit? Tidak, alhamdulillah ya. Oke, pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2021, kita akan mulai pembelajaran di pagi hari ini. Ya. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Itu saya minta Mas Afif memimpin doa ya. Mari Mas Afif. Gimana? Berdoa mulai gitu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billah Islamidina
wa ummatin nabi yang rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Dan dengan bacaan tadi, pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari pada pagi hari ini bisa kalian pahami untuk kedepannya ya. Oke, pada pagi hari ini ada 13 siswa yang sudah masuk di Google Meet atau pembelajaran pada pagi ini. Sudah ada Mbak Asti, sudah ada Mbak Konita, Mbak Papa, Mbak Salma, kemudian Mas Rizky, Mas Budia, Mbak Nada, Mbak Laha, Mbak Siran, Mbak Mara, Mas Raihan, Rizal, sama Mas Rafif ya. Oke, untuk pagi hari ini ya. Oke. Ya, selamat datang Bu Wahyu. Ya, ini anak-anak sudah. Oke, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Ini Bergerak. Ya. Oke, Selamat belajar ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, kita akan melaksanakan pembelajaran di tema 9 ya. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan mulai, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu pada Mas Rafif kita minta untuk memimpin doa. Mari Mas Rafif. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiru bil Nabil Bidina Nabil Muhammadin Yawarullah Ya, alhamdulillah ya. Semoga dengan bacaan tadi, pembukaan tadi, untuk kedepannya secara pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Nah, untuk pagi hari ini dari yang sudah masuk ada 13 siswa ya. Ada Mbak Asti, Mbak Laha, Mbak Melita, Mbak Safa, Mbak Salma, Mas Rizky, Mas Vidya, Mbak Miran, Mbak Farah, Mas Rehan, Mas Rija, sama Mas Rafif ya. Oke. Ini anak-anak untuk pagi hari ini, baik ya. Tidak ada yang sakit ya. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, kita sudah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu dari kebangsaan Indonesia Raya ini untuk menyatakan bahwa rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Kita bersama-sama untuk menyanyikan.
semuanya ya. Insyaallah ku berdiri Ya, kita ikuti ya. Oke, itu tadi lagu Indonesia Raya yang merupakan asal nasionalisme kita kepada bangsa dan negaranya. Anak-anak, untuk pagi hari ini tetap semangat ya untuk kalian. Kita yel-yel dulu ya. Masih ingat ya yel-yel SD Muhammadiyah Belawan 1 ya. Saya ngomong mubasa untuk kalian jawab ya. Mubasa. Aktif. Mulia. Ulangi, semangat. Yuk, ulangi. Mubasa. Mulia. Semangat ya. Kita pelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Aris ya. Ini sudah mulai. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama nanti adalah kita akan
belajar di pagi hari ini ada 9 peta kayanya negeriku, subtema 1, bangga kekayaan alam di Indonesia. Nah, saya ini ya. Ini tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini yaitu menganalisis hubungan antara air dan listrik sebagai salah satu sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti menyajikan presentasi hasil dari pengamatan sumber air dan energi listrik. Yang ketiga, menganalisis perilaku masyarakat yang menunjukkan hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yang sehat. Kemudian yang keempat, menyajikan analisis perilaku orang-orang yang berkaitan dengan penggunaan energi sehari-hari, paling sedikit 3 contohnya, perilaku boros maupun perilaku hemat energi. Kemudian yang kelima, menganalisis informasi penting yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungan dengan tepat. Yang keenam, merumuskan hasil informasi penting manusia dan lingkungan. Nah, pelajarannya pada pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu IPA, yaitu kita mempelajari tentang hubungan antara air dengan listrik, nanti dihubungkan dengan PLTA. Kemudian yang kedua, nanti hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu membuat peta pikiran dari bahasa Indonesia tadi. Oke, ya. Oke, sekali lagi. Kalau ini gambar apa? Coba, Mas Rizky, gambar apa yang nomor 1? Nomor 1 gambar apa, Mas Rizky? Gambar apa? Gambar yang listrik. Coba Mbak Siren, nomor 2 gambar apa? Bendungan. Bendungan. Nah, keduanya ini ada hubungannya nanti ya. Hubungannya yaitu apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Apa Mbak Aha? Air dan listrik termasuk sumber energi bukan? Silakan. Ya, atau yang lainnya coba, Mas Ditya, air dan listrik termasuk sumber energi bukan? Ya, terus yang lainnya coba, Mas Raffi, air dan listrik termasuk sumber energi bukan? Iya. Ya, ya. Sekarang Mbak Nadia coba, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Kalau air, Mbak Nada sering digunakan, menggunakannya untuk apa, Mbak Nada? Air. Mandi. Mandi, apa lagi? Mencuci baju. Mencuci baju, iya, betul. Pintar sekali. Kalau coba Mbak Konita, kalau listrik biasanya digunakan untuk apa, Mbak Konita? Apa? Mbak Konita? Menonton TV. Iya, untuk menonton TV. TV disalurkan dengan listrik, nanti akan kelihatan gambarnya. Apalagi, Mbak Konita? Oh iya, oke. Itu semua adalah kegunaan dari air dan listrik. Nah, sekarang ini sumber, coba. Kalau energi itu, apa energi itu? Pengertian dari energi,
Ada yang sebelum nanti tak tampilkan atau yang kemarin sudah masih ingat energi itu apa? Masih ya, ingat nggak? Energi itu apa? Ini energinya dibaca ini. Energi merupakan untuk melakukan usaha. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Ya, energi berasal dari sumber energi. Nah, coba Mas Rehan, energi itu apa saja? Energi apa? Mas Rehan? Energi? Bunyi. Energi apa lagi? Temannya bisa membantu misalnya? Pasti. Panas. Energi panas. Apa lagi temannya lain? Energi listrik, ya. Lagi. Energi gerak. Apa lagi? Cahaya. Iya, bagus semua. Energi potensial. Ya, energi potensial. Nah, mungkin dari kesemuanya ini yang potensial yang digunakan atau kalian lihat, yaitu energi potensial ini energi yang digunakan karena kedudukan atau keadaan benda tersebut. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari namanya hubungannya dengan energi listrik. Nah, ini kalau kalian lihat seperti ini gambar apa coba? Siapa yang tahu? Ini gambar apa? PL? Iya betul. Ya, PLTA. PLTA itu awalnya dari apa? Dari bendungan. Tadi kan ada bendungan. Kemudian air itu yang dibendung masuk ke ruangan ini menyebabkan nanti air mendorong memutarkan turbin, kemudian nanti generator lalu nanti keluar listrik. Nah, banyak air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika kebutuhan air dan listrik terganggu. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terganggu. Ini dibaca ya. Coba satu paragraf yang membaca Mbak Nada, coba. Air memiliki Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu penggunaan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Paragraf kedua coba Mbak Salma. Paragraf kedua, air dan listrik. Mbak Salma. Mbak Salma, sudah belum? Listrik kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun kegiatan sehari-hari ganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Ya, paragraf ketiga. Mbak Konita, coba paragraf ketiga dengan Mbak Konita.
Ya. Oke. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah akan terpenuhi. Nah, dari sini nanti kalian bisa menghubungkan dengan perilaku di masyarakat. Karena kan energi listrik, energi air itu nanti kalau tidak kita menggunakannya dengan baik, itu nanti akan habis, ya, akan rusak bahkan. Nah, untuk itu perilakunya harus kita pahami betul. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Setiap negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak. Nah, kalau sudah bijak nanti ada dua perilaku itu, perilaku boros energi dan perilaku hemat energi masyarakat di sekitar kita. Nah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian dengarkan ya. Contoh perilaku boros energi yang pertama adalah menyalakan lampu pada siang hari. Kemudian yang kedua, membiarkan keran air menyala padahal airnya tidak penuh. Kadang-kadang kita lakukan dalam kehidupan. Yang ketiga, membiarkan televisi menyala padahal tidak ditonton. Ini sudah terbukti membuat pemborosan energi. Yang keempat, menggunakan sepeda motor padahal kita pergi ke tempat jarak yang dekat. Kemudian yang kelima, mencuri dan yang keenam, mengecas HP sampai semalaman. Nah, ini contoh boros ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh perilaku hemat energi yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mematikan lampu saat tidur. Tentunya ini pada malam hari. Kemudian yang kedua, mematikan keran air. Kemudian yang ketiga, jika tidak ditonton. Yang keempat, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat pergi ke tempat yang dekat. Kemudian kelima, menyetrika pakaian sekali saja dalam keadaan atau dalam jumlah yang banyak. Ini tentunya akan menghemat energi listrik. Kemudian yang keenam, menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras atau bekas cucian sayuran. Nah, ini yang perilaku hemat energi. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, atau ada yang selain ada yang berpendapat selain yang disebutkan tadi, selain perilaku boros yang disebutkan tadi, ada yang lain mungkin? Ada yang lain ya. Tadi kan yang boros ada kalian misalnya pengalaman, kemudian naik kendaraan motor walaupun dekat, nah, kemudian menggunakan air walaupun sudah selesai menggunakan tapi tetap dihidupkan, harusnya kan dimatikan kerannya. Nah, itu yang boros. Itu yang perilaku yang hemat, misalkan menyetrika yang banyak sekali saja, yang banyak tidak cuma satu setrika, kemudian matikan satu disetrika. Yang boros bukan yang perilaku yang baik tadi yang langsung banyak, maka pakaiannya yang banyak. Kemudian ini adalah detek lagi yang kalau tadi karena kita tidak hanya sebagai dari sumber daya alam
yang kewajiban kita tadi, namun juga pada lingkungan alam kita. Maka ada hubungannya dengan manusia lingkungan atas yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada teks, ya. Coba nanti seperti tadi membaca. Coba saya tunjuk. Bentar ya. Nah ini Mbak apa yang mau Mbak Asti coba baca yang paragraf ini, manusia dan lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan. Coba Mbak Asti. Manusia membutuhkan lingkungan untuk kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia dan berperilaku sejak dan bertanggung jawab. Sudahkah kalian mengembangkanlah dan tingkah. Namun jika belum mulai ya, ini gambar apa juga? Siapa yang tahu? Ini gambar apa? membuang sampah. Membuang sampah. Membuang sampah. Jadi kalau Membuang sampah. iya betul, iya membuang sampah pada tempatnya, pada tempatnya, tempat sampah. Misalnya kalian di masyarakat di sekitar rumah kamu itu ada yang membuang sampah sembarangan, kalian kasih tahu. Itu kalau tidak nanti jangan sampai sampah itu berserakan di sekitar rumah kamu. Kalau juga begitu, temanmu dikasih tahu, kamu sendiri membuang sampahnya kalau habis makan itu di tempat sampah. Dari sini informasi penting yang kalian dapatkan yaitu adalah, karena informasi penting ini sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Nah, untuk mengetahui informasi ini perlu ada dasar pertanyaan. Dasar pertanyaan ini bisa nanti di peta pikiran. Nah, jadi nanti tugas kalian itu adalah membuat peta pikiran. Ya, peta pikiran itu seperti apa? Seperti ini. Contoh peta pikiran, mind map. Nah, nanti ada kotaan, ada pertanyaan, atau dibuat sendiri biar informasi-informasi yang didapatkan akan lebih jelas. Itu ya. Jadi untuk pagi hari ini setelah ini lagi kalian kelompoknya sudah dibagikan ya, sudah dibagikan secara lewat WA group. Kemudian kalian diskusi dengan temannya untuk membahas LKPD yang juga sudah Fatur share, ya, yang sudah Fatur share di grup. LKPD-nya ya. Sini ada yang pertama, ada 3 kegiatan. Yang pertama menganalisis informasi yang ada gambar dulu, mengamati. Ini gambar apa? Coba LTA ya. Kemudian dibaca air dan listrik itu. Setelah itu nanti dijawab pertanyaannya seperti ini. Nanti dengan diskusi kelompok, nanti lewat ya, atur nanti membimbing
kalau ada pertanyaan melalui WA. Tuh. Ada pertanyaan tidak? Dulu sampai sini ada pertanyaan bukan? Sudah paham ya? Jadi nanti kelompok 1 Mbak Asti, Mbak Salman, Mas Raffi, kemudian kelompok 2 Mas Rial, Mas Rehan, sama Mas Budia. Kelompok 3 Mbak Siren, Mbak Tonika, Mbak Laha. Kelompok 4 Mbak Safa, Mbak Nada, Mbak Dia, sama Mbak Farah. Nah itu nanti lewat video call di WA, itu nanti kalian berbincang-bincang, kemudian salah satu ada yang menuliskan secara bergantian, nanti tugas satu siapa yang menuliskan. Itu ya. Saya kasih waktu sampai jam 10 lebih 10 menit. Nanti setelah itu kita kembali ke Google Meet ini lagi. Kita akan kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Satu misalnya menyampaikan gitu, ya. Itu ya. Paham tak? Paham ya? Oke, kita cukupkan sekian untuk sesi pertama ini. Kemudian nanti kita berjumpa lagi di jam 10 lebih 10 menit untuk menyampaikan. Oke, kita tutup deh. Tetap kita kembali ke Yalia lagi. Mublasa, unggul kreatif. Yes. 1, 2, 3. Mublasa. Nah, kita ketemu jam 10 lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Oke. Apa Mbak Laka nanti biar nyusul. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tadi sudah mengerjakan? Sudah selesai? Sudah ada yang kesulitan? Tadi ngobrol-ngobrol sama temennya enggak? Pakai video call enggak? Mbak Siren, Mbak Konita sama Mbak Laka tadi video callan enggak? Iya. Iya, Mbak Asti sama Mbak siapa? Salma sama Mas Rafif sama Mas Rizky tadi video callan betul? Sama Rafif video callannya? Ya. Mas Rizal sama Mas Ditya sama Mas Rehan tadi video callan betul? Iya. Ya, sip. Terus Mbak Mas monggo Pak. Assalamualaikum Pak Aris. Kemudian diteruskan aja. Ya, kemudian tadi sudah Mbak Rizal, Mas Rizal, Mas Rehan sudah. Kemudian Mbak Asti, Mbak Salma sudah, Mbak Safa, Nada, sama Mbak Farah tadi video callan sudah. Iya. Oke, sip. Kita buka ya untuk sesi kedua ini. Siapa tadi Mas Rafif yang memimpin? Sekarang Mas Ditya yang memimpin doa. Yuk untuk sesi kedua ini. Mas Ditya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mulai untuk sesi kedua ini. Setelah tadi kalian berdiskusi kelompok, untuk siang hari ini kita lanjutkan kembali pembelajarannya untuk penyampaian hasil dari diskusi kalian. Tadi sudah ya, coba sekarang saya tunjuk nanti tugas kegiatan yang pertama, yang kelompok yang saya tunjuk nanti salah satu mewakili membacakan hasil dari diskusinya. Kelompoknya Mbak Asti, coba. Kelompoknya Mbak Asti, Mbak Salma, sama Mas Rafif, sama Mas Rizky. Siapa yang mau mewakili, membaca, menyampaikan hasil diskusi? Ya, Mbak Asti. Mbak Asti, dibacakan. Ya, Mbak Asti, dibacakan. Kegiatan pertama tadi. Yang keras ya, didekatkan. Yang lainnya mendengarkan ya, yang lainnya mendengarkan. Kelompok yang lain mendengarkan dari Mbak Asti. Mbak Asti, sudah belum? Bentar, Bu. Ya. Mbak Asti? Dibaca saja Mbak Asti. Belum terdengar Mbak Asti. Gimana? Baca. Oh, Rafif. Ya, Mas Rafif. Mas Rafif, mana Mas Rafif? Mas Rafif, dibaca hasil diskusi sama Mbak Asti sama Mbak Salma. Dibaca Mbak Mas Rafif. Yang kegiatan pertama. Apa fungsi air dalam pembangkit
air itu Apa fungsinya? air dari Apa? Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Apa Mas Rafif? aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan Untuk energi listrik. ya, untuk menggerakkan turbin, kemudian di generator untuk menyebabkan energi listrik. Ada yang lain, coba kelompok lain apakah sama atau ada yang berbeda? Coba Mbak, kelompoknya siapa? Kelompoknya Mbak Siren. Beda atau sama? Dibantu Mbak Laha sama Mbak Wanita, coba. Dari pernyataan Mas Rafif tadi bahwa air itu masuk ke turbin untuk menggerakkan turbin, itu akhirnya ke generator dan menciptakan yaitu listrik, aliran listrik seperti itu. Kira-kira berbeda betul ya? Aku keluar ya, ini baterainya mau habis ini. Oh, oke. Ya, assalamualaikum. Coba. Itu ya, jadi jawabannya itu. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Mbak, dari kelompoknya Mas Ditya. Coba. Rehan aja. Oh, Mas Rehan, dibacakan. Yang ini. Yang kenapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Coba Mas Ria, Mas Rehan. Iya aja. Dit ya? Gak apa-apa, tinggal dibaca saja. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu sebuah bendungan? Apa, Mas Ditya atau Mas Rehan? Rehan. Yuk. Ayo, salah satu yuk, Mas Rehan. Mas Ditya. Yuk, tinggal baca kok. Nanti dapat bintang wis. Bintang emas. Yuk, Mas Rehan. Mas Rehan masih belum mau. Coba Mbak Konita. Coba Mbak Konita apa? Kenapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian dari pembangkit tenaga. Salah satu perkembangan. Satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Oh, satu rangkaian sistem pembangkit tenaga air. Ada yang lain itu kelompoknya dari Mbak Konita, Mbak Siren, sama Mbak Laha. Mungkin dari kelompoknya Mas Farah, coba apakah beda enggak? Sama aja. Hah? Oh, no. Ada saja, coba. Beda betul sama yang punyanya kelompoknya Mbak Konita tadi. Beda atau sama? Perbedaan betul? Oke, sama ya? Sama berarti kalau oke. Jadi dari tugas kegiatan yang pertama ini, yang pertama sama yang kedua yang mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan tadi
karena air itu merupakan satu rangkaian dari pembentukan listrik tadi. Ya, dari jawaban dari kelompoknya Mbak Bonita. Kemudian sekarang kelompoknya Mbak Nada tadi, peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik itu apa saja? Boleh Mbak Nada atau Mbak Nada atau gimana? Kipas angin. Kipas angin, apa lagi? Kipas angin, selain kipas angin apa lagi yang di rumah? Pompa air. Pompa air ya. Pompa air itu untuk nanti mendekat air dari sumber, kemudian untuk kegiatan bisa mandi, bisa untuk mencuci, bisa untuk memasak gitu ya. Oke, yang lainnya masih ada lagi kelompok yang lain? Ayo, siapa kelompok yang lain? Apa? Kulkas, menghasilkan es ya. Ya. Ada yang suka es toh? Semuanya yakin suka es gitu. Oke. Jadi dari kesimpulannya dari sumber hubungan antara air sama listrik tadi, air yang dibendung kemudian dialirkan masuk ke turbin, baru nanti ke generator dan nanti bisa tercipta listrik yang disalurkan ke rumah-rumah di misalnya di rumah kalian gitu. Itu kesimpulannya ya. Dan sekarang kita akan menyimpulkan dari di akhir pembelajaran ini, dari awal tadi sampai dengan akhir ini, kita akan merefleksi, menyimpulkan hasil dari pembelajaran ini. Yang pertama tadi, kita mempelajari tentang muatan pelajaran IPA, yaitu hubungan antara air sama listrik, ya, yang kemudian masuk ke dalam apa tadi? Berawal dari bendungan masuk ke dalam sebuah yang namanya PLTA, gitu ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya apa? Tentang hak dan kewajiban manusia atau masyarakat di sekitar kita dalam hidup berperilaku hemat kepada energi dan juga hemat terhadap boros terhadap energi. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi biar energi yang kita punya ini bisa berlanjut terus, itu maka kita harus bijak memperlakukannya. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya adalah peta konsep, peta pikiran dari teks bacaan tentang manusia dan lingkungan. Tuh. Ya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Semuanya sudah paham? Ya. Ya, alhamdulillah ya sudah paham. Setelah ini nanti kita tutup, tapi sebelum itu pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang subtema 2, tema 9, subtema 2, yaitu IPA, IPS, sama SPDP. Ya, itu untuk pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat, tetap jaga kondisi, tetap terapkan 5M atau 3M. Memakai masker,
mencuci tangan sama menjaga jarak. Terus jangan keluar-keluar dulu kalau ke mana-mana kalau tidak ada keperluan yang penting itu ya. Sekarang yel-yel dulu untuk menutup acara untuk pembelajaran pada siang hari ini. Saya masih ingat ya, tetap selalu ingat. Mublasa. Monggo, Diulangi, belum semangat, belum kompak. 1, 2, 3. Mublasa. Monggo, Yes, oke. Kita bertemu besok pagi dalam Gimit yang akan saya kirim lagi acaranya atau jadwalnya. Tutup, siapa yang mau menutup dengan doa? Tadi Mas pertama pagi tadi Mas Rafif, kemudian ini tadi Mas Ditya. Coba Mbak, sekarang Mbak Safa, ayo menutup doa. Gimana Pak? Wah, gimana? Mari teman-teman kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, gitu. Mari teman-teman kita menutup Pembelajaran pelajaran hari dengan ini doa. dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arini wa arinil batilata. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haris.